kita membedakan stres baik dan buruk adalah stres yang baik adalah yang memotivasi kamu untuk melakukan sesuatu, yang bikin gregetnya gitu loh. Ada ketika misalnya ada deadline atau gimana, kalau misalnya kita butuh pacuan adrenalin tersebut, itu that's a good stress. Itu namanya eustress. Jadi kalau misalnya distress adalah yang waktunya berkepanjangan, yang bikin produktivitas kita tuh menurun. Nah, itu di situ kamu harus concern, kamu harus benar-benar kayak reflect back to yourself. Aku kadang ngerasa yang membantu aku tuh ketika aku catat apa yang bikin aku worry hari ini, dari 1 sampai 10 itu bikin aku stres sampai seberapa range-nya. Jadi aku bisa tahu mana yang sebenarnya aku masih wajar, stresin dengan wajar, mana yang udah kelebihan. 2020 tuh tahun introspeksi. Saya banyak belajar hal baru tentang diri saya, banyak hal baru tentang teman-teman saya gitu di situasi yang berbeda. Mungkin bukan soal bagaimana how we keep positive, tapi acknowledging atau mengakui keberadaan negativity gitu. Sesuatu hal yang negatif itu belum tentu destruktif gitu, dia bisa menjadi penyeimbang hal-hal yang positif. Kita memang harus betul rasakan kesedihan supaya kita bisa berkenalan dengan perasaan itu. Kita harus betul-betul menghadapi kedukaan, menghadapi situasi yang tidak ideal supaya kita bisa berkenalan dengan masalah itu dan kita bisa nggak denial. Ketika kita udah selesai sama satu masalah, nggak mungkin nggak ada masalah lagi setelah itu. Cuma at least ketika kita tahu bantuan apa yang kita butuhkan, kita terbuka untuk dibantu sama orang, kita jadi tahu gimana caranya solve problems better gitu ke depannya. Mungkin kalau misalnya biasanya kalau ada sesuatu terjadi di hidup lo mental breakdown, kali ini ya udah enggak, lo bisa lebih relax menangani itu semua, menangani perasaan lo sendiri. Karena aku tuh bertahun-tahun struggle dengan kontrol. Aku dulu selalu marah ketika hal-hal terjadi nggak seperti yang aku inginkan. I see. Sampai akhirnya aku belajar the art of letting go, the art of being mindful and being present gitu. Jadi aku ngerasa bukan berarti aku hidup tanpa tujuan ya. Kalau kamu tanya tujuan aku apa, dari dulu nggak pernah berubah. Tujuan aku adalah untuk hidup menjadi bahagia. Jadi aku ngerasa ketika aku sudah bahagia, ya udah, gue jalanin aja. Itu nggak semuanya tentang uang kok. Oke, betul sekali. Jadi yang penting kita bahagia, kita punya integritas, kita menjadi diri kita sendiri, kita punya kebebasan untuk memilih apa yang kita mau kerjakan. Itu udah lebih dari cukup saya rasa. Uang itu akan datang kalau kita memang kita punya worth lah ya, kita punya worth, kita punya nilai, dan uang akan menyesuaikan dengan itu. Jadi saya rasa sih jangan dipikirin gitu-gitunya. Jangan mikirin masa uang. Kembung Mas. Ya, kembung gitu. Atos suduken loh. Nah, terus nyari Bededek Mas. ya. Cari